pemanasan global adalah meningkatnya suhu rata-rata atmosfer, laut, dan daratan bumi. Peningkatan suhu ini sebenarnya tidak terlalu besar, hanya sekitar 0,71 derajat Celcius dari tahun 2008 sampai tahun 2017. Namun, kamu bisa lihat sendiri, dampaknya sudah begitu besar. Dalam hal pertanian, pemanasan global juga mengakibatkan kegagalan panen karena ada yang kebanjiran, ada yang kekeringan, akibat dari cuaca ekstrim yang tidak menentu. Manusia yang biasa hidup di tempat dengan suhu dingin akan tersiksa dengan perubahan cuaca ekstrim yang tiba-tiba menjadi hangat. Begitupun juga sebaliknya, orang-orang yang biasa hidup di suhu yang hangat dengan cuaca ekstrim ini akan tersiksa juga dengan perubahan suhu yang tiba-tiba menjadi dingin. Karena pemanasan global juga, gunung es yang ada di kutub utara dan kutub selatan akan mencair. Dan itu mengakibatkan kenaikan permukaan air laut yang ada di bumi sehingga berdampak pada daratan yang akan tenggelam. Ditambah lagi, beruang kutub yang mengemaskan akan terancam kehilangan tempat tinggalnya. Tidak hanya kita sebagai makhluk daratan aja yang terkena dampaknya loh guys, tapi penghuni lautan juga terkena dampak dari pemanasan global ini. Perubahan pH lautan atau yang biasa kita sebut dengan pengasaman air laut juga terjadi. Itu dikarenakan meningkatnya konsentrasi karbon dioksida atmosfer yang terlarut dalam air laut dengan jumlah sangat besar. Proses pelarutannya juga cepat dikarenakan suhu bumi yang meningkat. Semenjak awal dimulainya revolusi industri, lautan menyerap sekitar 525 miliar ton karbon dioksida dari atmosfer. Penghuni lautan akan tersiksa dengan perubahan kondisi laut yang ekstrim tersebut. Efek nyata yang terjadi sekarang adalah kerusakan dari The Great Barrier Reef di Australia. Bahkan pemerintah Australia mengalokasikan dana 379 juta dolar untuk menyelamatkan The Great Barrier Reef. Wow, bukan hal yang murah kan untuk menyelamatkan biota laut? Ada beberapa langkah yang bisa kita lakukan untuk memperbaiki keadaan ini, seperti menghemat listrik, menanam pohon, tidak menebang pohon sembarangan, tidak merokok, dan menggunakan energi alternatif. Dan itu semua akan lebih mudah jika kita mulai dari diri kita sendiri. Ayo kita cintai alam kita ini, karena semua pasti rindu alam yang indah dan menyejukkan kan? Mungkin kita nggak bisa menghentikannya, tapi kita bisa memperlambatnya demi anak cucu kita.